Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Bersama saya, Vivi Anugrah Puspita. Pada bab ini mengacu pada kompetensi dasar 3.3, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Pada video sebelumnya, kita membahas tentang wujud zat. Wujud zat ada 3 macam, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Perhatikan semua benda yang ada di sekitarmu. Ada buku, pulpen, botol, meja, pakaian, dan sebagainya. Tersusun dari apakah benda-benda tersebut? Nah, semua benda yang ada di bumi tersusun dari materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada yang tidak dapat dipegang dan dilihat. Contohnya adalah udara. Materi dapat berupa unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Unsur merupakan zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Jumlah unsur yang diketahui hingga kini ada 118 unsur, 92 berasal dari alam, sisanya unsur buatan. Contoh unsur adalah aluminium, emas, besi, tembaga, timah, seng, dan nikel. Unsur yang ada di alam terbagi menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Berikut ini adalah tabel contoh unsur logam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, timah, air raksa, dan helium. Para ahli kimia menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan unsur yang lainnya. Contohnya adalah aluminium dengan lambang Al, emas dengan lambang AU, perak dengan lambang Ag. Nah, jadi setiap unsur memiliki lambang yang berbeda. Selanjutnya adalah unsur non-logam. Berikut ini tabel unsur non-logam dan lambangnya. Ada oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H, karbon dengan lambang C, belerang dengan lambang S, fosfor dengan lambang P, nitrogen dengan lambang N, iodin dengan lambang I. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukan unsur tersebut. Berikut ini adalah tabel perbedaan unsur logam dan non-logam. Logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, dapat ditempa dan dapat direnggangkan, konduktor listrik dan panas. Non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, non-konduktor kecuali grafit. Senyawa adalah zat yang tersusun oleh 2 unsur atau lebih dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana.
Contoh senyawa yaitu garam, air, karbon dioksida, gula, cuka, dan berbagai bahan lainnya. Senyawa dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, contohnya adalah air. Air memiliki rumus molekul H2O, dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Nah, senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, senyawa air akan berbeda dengan unsur hidrogen dan unsur oksigen. Pada suhu kamar, air akan berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, atau senyawa dengan unsur. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, bebatuan, logam, dan masih banyak lagi. Campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang setiap komponennya tidak sama. Jadi, contoh campuran homogen adalah sirup, contoh campuran heterogen adalah air dan minyak. Tugas, ayo kita lakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen. Buatlah larutan berikut ini: larutan gula, larutan garam, larutan susu, larutan kopi, larutan air ditambah pasir atau tanah. Nah, kalian buat larutan ini di gelas berwarna putih atau gelas aqua, terus dikasih label sesuai dengan nama larutannya. Foto hasil praktek kalian dan tentukan larutan yang termasuk campuran homogen dan campuran heterogen. Dikerjakan di buku latihan IPA. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.